gitu ya. Itu apa namanya? Jenius gitu ya. Nah, saudara mungkin sudah tahu toh yang kalau Gauss itu yang menemukan deret ukur itu kan, ya Gauss itu di mana-mana kalau anak itu pinter sok-sok nakal kan gitu. Nah itu dia di apa namanya diberi hukuman oleh gurunya itu disuruh ngitung 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan 97, 98, 99, 100 gitu. Ya zaman sakmono ya angel gitu lah. Gurunya aja nggak tahu kan gitu. Dan saudara tahu kalau model begitu itu masih berlaku pada waktu saya SMP dan SMA. Itu kalau zaman saya SMP atau SMA itu jam 7 kreket itu apa namanya pintu masuk SMP atau SMA itu sudah ditutup. Jadi kalau kita terlambat sudah di luar menanti. Tahun dulu itu juga ke sekolah itu juga paling banter naik sepeda atau jalan kaki, enggak ada yang lainnya gitu. Kita duduk aja di situ, nanti jam 1 jam gitu kepala sekolahnya datang, terus kita biasanya diberi apa jenenge diberi penalti apa itu, disuruh ngerjakan sesuatu ya. Kalau sekarang kan misalnya disuruh push up atau gitu. Nah itu kadang-kadang kita disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi 10.000 kali gitu, ditulis gitu semuanya gitu. Nah, penalti hukuman gitu. Ya. Jadi saya waktu SMP SMA itu begitu. Nah ini juga Gauss itu juga begitu, sama gurunya kan diberi tugas untuk ngitung 1 tambah 2 tambah 3, 97, 98, 99, 100 kan gitu. Nah Gauss itu ya karena pinter itu dia tidak mau ngitung 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6 tambah 4, 10, nggak mau. Dia melihat yang disebut dengan pattern. Gitu. Dia kan melihat, oh 1 tambah 100 itu berapa? 1 tahu gitu. 2 tambah 98 itu berapa? 101. Oke, jadi kalau begitu ini ya tinggal 50 kali 101 kan gitu. Sehingga kita mengenal yang disebut dengan orang sekarang menyebutkannya itu pattern recognition gitu. Ya, pengenalan pola. Nah, jadi kalau sekarang itu ada yang disebut dengan computational thinking itu, ya kalau saudara lihat di internet itu model yang dipakai ya mesti modelnya Gauss itu bisa ditransformasikan menjadi computational thinking gitu. Nah, analisis pattern itu kalau saudara kerja di bidang data science itu ya isinya pattern recognition gitu. Pattern recognition itu intinya apa toh? Mengenali perilaku dari konsumen. Jadi konsumen itu saja dia pengennya apa toh? Nah, itu yang disebut dengan pattern recognition gitu. Oh, orang itu berikutnya itu pengen model mobil yang seperti ini, pengen baju yang seperti ini. Itu kan dia dipelajari dalam bidang data science yang disebut dengan pattern recognition. Tapi dasar awalnya itu ya Gauss ini gitu. Jadi ide awal dari pattern recognition itu adalah ininya Gauss itu. Jadi Gauss itu juga yang menemukan apa bentuk distribusi.
Nah, karya yang kedua dari Gauss itu adalah regresi. Jadi mencari hubungan, jadi ini kalau sejarah itu mencari hubungan antara tinggi orang tua dengan tinggi anak. Jadi karya dari Gauss yang pertama kali adalah ini yang kita sebut dengan pattern recognition. Yang kedua adalah analisis regresi. Jadi X itu adalah tinggi ortu, Y itu adalah tinggi anak. Nah, dia mencari hubungannya itu ternyata linear kan gitu. Jadi Y-nya itu bentuknya adalah B0 plus B1 X plus epsilon. Jadi nanti kalau ada dan pengamatannya kan ini menjadi epsilon I. Nah, pemikiran dari Gauss ini kemudian dikembangkan dalam teori ekonomi yang mencari hubungan antara income dan konsumsi gitu. Jadi ini sekarang ini yang pemahamannya lebih mudah menurut saya. Jadi nanti akan saya lihat analisis regresi di sini. Terapkan dalam bidang ekonomi. Jadi X itu adalah income, Y itu adalah konsumsi. Jadi kalau secara umum kalau income-nya itu naik, konsumsinya juga naik. Jadi kalau saudara bayangkan saya itu masuk di FMIPA UGM tahun 70 sebagai mahasiswa baru, tahun 71 tepatnya. Itu gaji dosen itu masih rendah banget gitu. Sehingga kalau saudara lihat di FMIPA itu dosen yang punya sepeda motor itu bisa dihitung dengan jari gitu. Jadi konsumsi untuk memakai mobil kendaraan bermotor itu masih sedikit gitu. Ada dosen yang punya mobil itu biasanya karena pulang dari Amerika atau pulang dari Australia gitu bawa mobil, jadi mobilnya itu dinaikkan kapal terus dibawa ke Indonesia gitu. Jadi toko mobil itu belum ada, saudara mungkin supaya juga tahu gitu ya. Nah kemudian berjalan gitu kan gaji dosen makin baik, ada ada tunjangan sertifikasi, ada tunjangan fungsional gitu. Kalau guru besar itu ada tunjangan kehormatan gitu. Jadi tunjangannya ya relatif banyak gitu. Jadi kalau sekarang itu ya dosen itu ya mobilnya ya relatif baik-baik gitu ya, bagus-bagus kan gitu. Itu kan menunjukkan bahwa konsumsi itu tergantung pada income kan gitu. Saudara yang dapat beasiswa LPDP nih, berbayaran LPDP baru
beasiswanya turun kan, ya makannya kan masih juga rada gaya sidik kan gitu ya toh? Saya kira sama gitu ya. Nah, ini harus dibawa ke dalam bentuk model matematik seperti apa kan gitu. Mas Gani, suaramu kok urung ono gimana? Wis taro belum, Mas Gani? Ya, Pak. Halo. Ya. Gimana anu apa? Waktu ini vaksinasi kedua jarum Iya, ora? Pak. Jarum. Kenapa, Pak? Waktu vaksinasi kedua jarum enggak? Jarum ngerti ora? Jarum? Enggak, Pak. Jarum apa, Pak? Wah. Terus kowe sik gede ngono ya sik jarum ya. Berapa hari? Sekarang sudah hilang belum jarumnya? Kemarin pas disuntik juga nggak kerasa sih, Pak. Ah, iya, podo. Saya itu 3 hari kalau nggak 4 hari itu jarumnya. Walaupun ya alhamdulillah ngantuk gitu aja, tidak sampai harus minum paracetamol, nggak sampai kan. Ya. Kamu nggak sampai minum paracetamol kan? Nggak sampai kan? Enggak, Pak. Nggak kerasa apa-apa, Pak, setelah divaksin Iya. kemarin. Iya, oke. Good. Ya. Jadi kamu kan juga sama toh nek beasiswamu LPDP Medun kan manganmu lebih enak gitu kan. Iya, Pak. Itu jadinya income mempengaruhi konsumsi gitu. Jadi saya tadi cerita dosen-dosen juga gitu kan. Dosen-dosen itu ya kalau hanya beli sepeda motor aja anak limo tuh kok sepeda motor limo rapopo gitu. Zaman dulu itu dosen itu punya sepeda motor itu sudah peng-pengan banget itu. Itu menunjukkan gajinya dikit. Ya. Jadi begini, sekarang ini kan harus kita bawa ke dalam bentuk model regresi atau model matematiknya kan gitu. Jadi di sini ini X, ini Y. Ya. Sekarang di kelasmu aja yang dapat LPDP berapa, Mas Gani? Mas Gani, Mbak Siska, Mbak Lia, siapa lagi? Mas Robi, Pak. Nah, berapa kira-kira? 4, 5? 4, Pak. 4 ya. Ada 4 orang kan gitu. Jadi beasiswanya 1 bulan berapa? 2 juta? Dikasihnya per 3 bulan, Pak. Per bulannya 3,6. Berapa? Per bulannya 3,6. Oke. Ini 3,6 juta kan gitu. Lalu di sini 4 orang. Income-nya sama toh? Ya toh? 3,6. Tapi mame kira-kira beda ora? Pengeluarannya 4 orang itu. Kemungkinan berbeda, Pak. Oke. Sudah sama toh? Jadi artinya kemungkinannya berbeda. Nah, jadi kita punya data 4 yang dibedakan gitu. Benar kan? Gitu. Ini real aja kan gitu. Jadi orang dapat beasiswa LPDP 3,6 juta per bulan. Beasiswanya sama tapi model makannya berbeda kan gitu. Ya toh? Bener toh? Ya kamu nggak beli lipstick, tapi kalau yang putri pakai beli lipstick kan gitu. Iya, Pak, benar. Ya. Kalau kamu nasinya 2 piring, Mbak Siska sama Mbak Lia 1 piring kan gitu. Iya toh? Iya, Pak. Nggak, ini tinggal guyon dan ngerti itu loh. Bahwa itu mesti berbeda kan gitu. Ini berbeda itu kan artinya punya distribusi. Dalam statistik itu berbeda itu punya distribusi kan gitu. Jadi distribusi karena begini tak tulis gini. Nah, sekarang juga misalnya ada orang yang punya 5 juta. Itu juga pasti punya distribusi kan. Dan 5 juta itu tidak hanya banyak orang kan gitu. Seperti 3,6 juta itu kan kalau kita lihat yang dapat LPDP di UGM kan lebih banyak lagi kan, ini hanya di departemen, hanya di program S2 matematik 4 orang kan gitu. Jadi punya apa namanya distribusi kan gitu. Oke, jelas nggak itu? Ini juga yang punya gaji
penghasilan 7,5 juta, ya Anda kan juga punya yang namanya apa? Distribusi kan gitu. Nah, distribusi itu punya min, punya tengah-tengah gitu. Nah, tengah-tengahnya itu kalau dihubungkan, ya ini berupa garis lurus gitu. Nah, ini punya garis lurus. Jadi kalau garis lurus itu bentuknya apa? Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X. Nanti kalau datanya banyak kan YI, nah gini kan, ada I-nya. Berapa orang yang kita amati kan gitu. Oke, sampai di sini jelas? Idenya? Jelas ya? Iya, Pak. Nah, ini dasar banget gitu loh. Jadi saya harus agak saudara ngerti beda ke garis sama model. Nah, sekarang begini. Pengeluaran itu kan banyak, bermacam-macam gitu. Satu ketika itu ada orang yang penghasilannya 5 juta itu pengeluarannya itu di sini. Ini. Mungkin loh ya. Terus ada orang yang gajinya 3, yang penghasilannya 3,6, pengeluaran rata-ratanya di sini. Artinya apa? Secara rata-rata, makin besar income, makin besar konsumsi kan gitu. Secara rata-rata loh ya. Makin besar income, makin besar konsumsi. Tapi ada perkecualian seperti ini. Ini pendapatannya 3,6 juta, pengeluarannya lebih besar dari 5 juta. Ya bisa saja karena ada orang yang financing gitu. Saya tahan kalau harus menanti sekian bulan baru beli sepeda motor gitu. Kalau orang ini mengatakan enggak apa-apa, yang penting saya tidak utang kan gitu. Kan orang itu punya pendapat macam-macam gitu. Jadi model yang berlaku umum ini juga kita harus mengakomodir apa yang tidak berlaku kan gitu. Ya toh? Jadi kalau ini kan berarti sehingga di sini harus ada yang menerangkan. Yang menerangkan itu namanya epsilon I galat itu tadi. Jadi ini kan oke, sudah tahu begini. Berarti ini adalah rata-rata itu makin tinggi income, makin tinggi konsumsi. Tapi ada beberapa yang income-nya lebih sedikit tapi pengeluarannya lebih besar. Jadi kita memerlukan adanya suku error ini. Harus ada suku error atau galat. Nah, jadi kalau begitu kita akan membangun model itu adalah, di modelnya adalah YI plus B0 plus B1 XD plus epsilon I kan gitu. Positif. Kalau yang di sini epsilon 2-nya apa? Negatif. Nah, menurut teori pengukuran ya, menurut teori pengukuran kalau Anda belajar fisika dulu kan ada jumlah galat error itu jumlahnya kan 0 gitu. Jadi sekarang kita harus punya harga harapan epsilon I itu sama dengan 0. Variansi epsilon I harus sama dengan sigma kuadrat gitu.
itu sama dengan 0. Gitu. Saudara juga tahu yang disebut hukum Newton itu kan jumlah gaya dalam satu benda itu sigmanya adalah 0 kan gitu. Jadi kalau orang itu sigma gaya sama dengan 0 itu begini. Jadi kalau Anda itu punya gaji itu kan dikeluarkan punya duit lah gitu. Punya duit dari beasiswa, dari orang tua atau dari suami atau apapun gitu kan. Ini mahasiswa kita kan juga macam-macam gitu ya. Ada beasiswa orang tua, beasiswa calon mertua, beasiswa dari suami, ada beasiswa dari LPDP, macam-macam kan gitu. Jadi begini, jadi kalau orang itu punya uang itu pasti sesuai dengan pengeluarannya sesuai dengan uangnya itu. Jadi kalau saya itu misalnya saya sekarang kan insya Allah 1 September nanti pensiun gitu, gaji saya turun gitu. Nah, mengapa tidak sedih gitu? Ya turun itu artinya apa? Gigi saya sekarang juga tidak rangah banget gitu. Jadi artinya kalau makan makanan yang atos-atos juga nggak beli. Jadi misalnya dagingnya alot ya nggak beli gitu. Jadi akhirnya beli yang empuk-empuk aja kan jadi murah. Jadi semanya juga tetap 0 gitu. Tapi kalau masih muda itu kan duitnya banyak gitu. Steak beli, terus apa namanya boba, minumannya boba gitu beli kan gitu. Ya, jadi nanti skemanya juga 0 kan gitu. Itu hukum alam itu kan begitu. Jadi sekarang saudara sudah tahu mengapa harus ada suku epsilon I karena ada pola umum tapi ini pola untuk seluruh populasi. Pola seluruh populasi itu tidak bisa berlaku. Jadi misalnya itu kecenderungannya makin tinggi konsumsi, makin tinggi income, makin tinggi konsumsi. Itu kan kecenderungan umum. Tapi kalau kita lihat satu dalam gini mesti ada perkecualian kan gitu. Perkecualiannya itu dinyatakan dengan epsilon I. Nah, tadi kan kita harus berbicara tentang parameternya kan gitu. Ini kalau new ya, oke. Oke. Kelihatan toh? Ya. Nah, sekarang kenapa kita nanti butuh apa yang disebut dengan bentuk matriks sehingga kita nanti perlu belajar matriks kan gitu. Ya. Sebentar ya, saya ke belakang sebentar. Oke, jadi sekarang dan beta 1 ya. Jadi kita lihat tadi kan YI B0 plus epsilon I. Jadi kemudian
Berarti epsilon I itu sama dengan nah, kemudian sigma epsilon I kuadrat sigma nah, nanti kita kalau ini namanya disebut dengan sum square error kan gitu. Nah, ini kita minimumkan hasilnya dengan apa namanya dengan derivatif kan saya kira saudara sudah tahu beta 1 head-nya sama dengan SXY dibagi dengan SXX Oke. Kemudian hasilnya kan di situ. Jadi nanti kita akan lihat bahwa sigma epsilon I kuadrat itu sama dengan sigma YI min YI hat kuadrat kan. Sigma YI min YI hat kuadrat. Nah, kemudian saudara kan mungkin pernah mengenal apa yang disebut dengan ANOVA, Analysis of Variance kan gitu. Jadi nanti ini gimana kita bisa kita kenal apa yang disebut dengan ANOVA. Jadi sebenarnya saya juga sudah sering mengatakan ya, dalam statistik itu hidup itu akan dimulai kalau kita akan membuat nol sama dengan sesuatu. Jadi ini YI jadi YI min Y bar sama dengan YI min YI hat plus YI hat plus Y bar min Y bar. Ini nol kan? Jadi nggak mengubah apa-apa kan gitu. Nah, nanti saudara akan bisa lihat bahwa dikuadratkan pun ini akan mendapatkan sigma YI min Y bar kuadrat sama dengan sigma YI min YI hat kuadrat plus sigma YI hat min Y bar kuadratnya. Cross-nya itu sama dengan 0, itu bisa dilihat di buku-buku sederhana seperti Gripper ya. Oh, sebentar, ada adzan zuhur sebentar ya.
ya. Jadi ini dengan menguraikan ini kita mempunyai jumlah kuadrat. Jadi ANOVA itu pada dasarnya adalah menguraikan suatu bentuk jumlah kuadrat menjadi komponen-komponen yang mempunyai arti. Ya, saya ulangi ya. Jadi nanti apapun itu yang disebut dengan ANOVA itu adalah menguraikan ini jumlah kuadrat ini menjadi komponen-komponen, ini komponen-komponennya yang mempunyai arti. Ya, jadi kalau ini kan namanya sum square total, kan YI dikurangi Y bar. Ya. Sebenarnya sum square total terkoreksi gitu. Dikoreksi oleh Y bar ini. Nah, kalau saudara lihat YI min YI tadi apa ini? Epsilon I kan? Jadi ini sum square dari error. Nah, YI hat itu apa toh ini? Ini kan garis regresi. Garis regresi terhadap Y bar-nya. Jadi ini disebut dengan sum square regression kan gitu. Jadi apapun besok itu saudara yang disebut ANOVA itu adalah menguraikan jumlah kuadrat menjadi komponen-komponen yang mempunyai arti gitu. Ya. Nah, jadi hasilnya itu kita sebut dengan nanti kita sebut dengan tabel ANOVA. Jadi di sini ada sum square, di sini ada degree of freedom, kemudian ini mean square-nya, Jadi pertama kali apa itu? Yang di sini kan SSR. Berapa derajat kebebasannya ini kan hanya 1. Terus di sini MSR. Nah ini SSE. Derajat kebebasannya berapa? N-2 kan gitu. Jadi ini menjadi MSE. Nah, kalau di total namanya sum square total. Di sini derajat kebebasan ini jumlah N-1 kan ini menjadi N-1 kan. Gitu. Jadi ini menjadi MST. Nah, ini nanti akan digunakan untuk yang disebut dengan uji hipotesa. Ya, jadi kita nanti kan belajar ANOVA. Dan tadi sudah saya sebutkan di bawah itu membandingkan beberapa populasi itu juga ANOVA kan gitu. Nah, tapi ANOVA itu intinya adalah menguraikan jumlah kuadrat menjadi komponen-komponen yang diketahui kan. Menjadi komponen-komponen yang diketahui. Nah, sekarang penulisan dalam bentuk matriks. Jadi kan JI sama dengan nah kan gitu. Dimulai dari data pertama berapa? Y1 Y2 beta 1 X2 plus epsilon 2. Terus sebentar ini kita pindah file new. Oke. Kita punya
sampai dengan YN B0 plus B1 XN plus epsilon N. Nah, sekarang kalau Y itu adalah vektor Y1 YN. Lalu X itu apa? X sama dengan 1 X1 1 X2 1 XN kan gitu. Beta itu sama dengan beta 0, beta 1. Kemudian epsilonnya berapa? Epsilon 1, epsilon 2, epsilon N. Betanya sama dengan B0, B1 ya, sorry. Bentar, ini lalu irisnya itu di mana ini? Oke. Ya. Jadi N cross 2, 2 cross 1 kan gitu. Jadi kan kita bisa menulisnya menjadi Y sama dengan X beta plus epsilon kan gitu. Jadi Y sama dengan X beta plus epsilon. Nah, sekarang beta itu adalah penyelesaian dari nanti kalau kita sudah sampai pada ini kan kita punya X transpose X beta sama dengan X transpose Y kan gitu. Jadi beta hat sama dengan X transpose X inverse X transpose Y kan gitu. Nah, ini pertanyaannya sekarang jadi pertanyaannya apakah X transpose X inverse itu selalu ada dan yang berikutnya itu adalah apakah stabil. Tuh. Oke, saya akan bertanya dulu, matriks inverse itu selalu ada atau ada, mungkin ada tapi tidak stabil. Kalau melihat definisinya itu inverse matriks itu dari apa? Dari pernah dengar adjoint? Sebentar, saya tak, biar ada komunikasi. Mbak yang dari Sanata Dharma itu siapa namanya, Mbak Erika ya? Selalu.
Mbak Erika yang dari Sadar. Ada nggak? Halo Mbak Erika. Jadinya bener Pak. Sudah. Boleh. Ini Mbak Cecilia, ya ada nggak? Iya Pak. Oh, oke. Silakan. Oke. Definisinya matriks A itu apa? Inverse A. Join A, terus apa? Tak mulai dari join A. Lupa. Gimana Mbak Cecilia? Lupa. Gimana Pak? Maaf Pak. Putus-putus tadi Pak. Ini inverse sama dengan dibagi apa ini? Dengan orang? Determinan okay. apa? Sip. Determinan dari A, ya toh? Benar toh? Oke. Nah, sekarang kalau determinan A itu kan punya harga toh, ya toh? Satu bilangan kan gitu. Nah, bilangannya itu dibagi 0,1 itu hasilnya gede banget lah. Ekstrimnya 0,02 gitu, berarti dikalikan berapa itu? Hasilnya kan dikalikan 100 toh. Nah, kalau ini misalnya 10 pangkat min 2 kan berarti naik ke atas kan, berarti kan 100 kan, jadi A inverse-nya kan udah gede banget toh. Bener? Iya Pak. Oke. 10 pangkat min 3 kali 1000 tambah gede lagi kan gitu. Ya toh? Iya. Nah, Iya, berarti Pak. apa? Berarti ini bisa tidak pindah orang singkir ke baik. Berarti artinya apa itu? Tidak stabil toh? Iya Pak. Nah, oke. Berarti hasilnya tidak stabil itu berarti estimatornya baik atau jelek? Oh, jenenge tidak stabil itu apa? Ya, kalau tidak stabil artinya apa? Jelek apa baik? Kurang baik Pak. Nah, kurang baik kan gitu. Oke. Jadi karena ini bisa tidak stabil karena definisinya A inverse itu adalah join A dibagi determinan A. Kalau determinannya A-nya itu kecil kan berarti ini tidak stabil kan gitu. Nah, akibatnya saudara harus mencari alternatifnya. Dan nah, ini supaya ini tetap bisa jalan berarti harus jadi kita memerlukan pengertian generalized inverse. Oke. Jadi saya harus belajar apa yang disebut generalized inverse supaya
saya menginginkan estimator ini bagus. Kalau saya hanya mengandalkan ini satu ketika dari definisi ini kan kita bisa tidak stabil, toh. Ya ini dari sini kan bisa tidak stabil, toh. Ya toh? Oke. Semuanya bisa ngerti nggak itu kenapa kita harus memerlukan pengertian generalized inverse ini? Ya. Cuma jadi hidup ini selalu sama gitu. Kita mempunyai bentuk yang lebih baik, tapi mesti harus ada harga yang dibayar gitu. Nah, istilahnya itu no free lunch in statistics. No free lunch. Free lunch itu kan makan siang kan gitu. Jadi tidak ada makan siang gratis gitu. Itu apa namanya istilah yang paling istilah itu populer gitu. Ya, saya kan ditraktir Mas Gani, yo kan berarti sing bayar itu tetap jenenge ora free kan gitu. Gitu. Ada yang bayar kan gitu. Di no free lunch. Jadi ini saya bisa lari ke yang disebut generalized inverse, hasilnya bagus, neng apa? Tidak tunggal. Jeleknya itu satu, ada dia tidak, jeleknya itu tidak tunggal. Jadi kayak Arjuna itu kan, Arjuna itu ganteng bini tapi hatinya untuk banyak cewek gitu ya. Ya jadi ini general inverse itu juga begitu. Dia itu hasilnya bagus tapi enggak tunggal gitu. Nah, ini yang jadi persoalan berikutnya. Ya, jadi ini yang jadi persoalan berikutnya. Jadi kita itu selalu keluar dari masalah ini penyelesaiannya ada, tapi kemudian berikutnya ada permasalahan lagi gitu. Ini sehingga kita nanti juga belajar apa yang disebut dengan generalized inverse dengan sifat-sifatnya kan gitu. Generalized inverse itu berlaku untuk setiap matriks itu punya generalized inverse, tapi tidak berarti, tapi kalau inverse kan tidak setiap matriks punya inverse kan gitu. Benar nggak? Ya, jadi setiap matrik itu belum tentu punya inverse, tapi selalu punya generalized inverse. Kelemahannya apa? Kelemahannya tidak tunggal. Jadi kita nanti akan belajar apa yang disebut dengan generalized inverse. Oke, jadi ini kita sudah mengerti tentang apa tadi pertama kali, mengapa harus ada suku galat. Ya. Jadi pertama kali harus ada suku galat tadi, mengapa harus ada suku galat? Nah, jelas ya. Terus apa cikal bakal dari ANOVA, analisis ovarian? Apa itu analisis ovarian? Jadi pembagian dari jadi apa namanya satu jumlah kuadrat yang diuraikan menjadi komponen-komponennya. Nah, itu komponen-komponen yang mempunyai arti, itu disebut dengan apa? Itu yang disebut dengan ANOVA. Yang ketiga, kalau kita bisa menulis dalam bentuk matriks, apa namanya, bentuk yang regresi itu ditulis dalam bentuk matriks. Nah, kita tahu bahwa di situ kita membutuhkan apa yang disebut dengan generalized inverse kan gitu. Ya. Nah, sekarang kita tadi sudah ingin menuliskan tadi mengapa ANOVA membandingkan min dari K populasi itu bisa apa namanya bisa dibawa ke bentuk model linier. Jadi kan sebenarnya
awalnya itu kan sekarang ini min dari K populasi. Jadi saya akan membandingkan ini dari populasi 1. Saya punya pengamatan Y11, Y12, Y1N1. Populasi 2, Y21, Y22, Y2N2. Populasi ke K itu YK1, YK2, N1, N2, NK kan gitu. Oke. Nah, ini kan kita tulis tadi bahwa YIJ itu sama dengan mu E plus epsilon IJ. Gitu. Nah, kemudian ini kita buat tadi kan menjadi mu plus alpha I plus epsilon IJ kan gitu. Jadi ini sekarang saya akan tunjukkan bahwa ini bisa menjadi bentuk yang bisa ditulis dalam bentuk matriks untuk menjadi model linear kan gitu. Jadi kalau misalnya saja saya punya misalnya pengamatan populasi, kita sederhanakan saja ya, misalnya populasi 1 itu pengamatannya membandingkan misalnya 3 kelas nilai statistik gitu ya. Jadi ini misalnya ini 10, 60, 65. Kemudian dari populasi 2 sampel randomnya loh ya, ini kita ambil 80, 85. Ini misalnya 70, 60, 50, 80 kan gitu. Jadi kita bisa membuat pengamatan itu menjadi di sini 70 sama dengan mu kita punya grand min plus alpha 1 plus epsilon 11. Kemudian yang kedua 60 sama dengan mu plus alpha 1 plus epsilon 12. 65 mu plus alpha 2 plus epsilon 13. Kemudian 80 sama dengan mu plus alpha 2 plus epsilon 21. Kemudian 85 sama dengan mu plus alpha 2 plus epsilon 22. Pak Banner, saya mau bertanya, yang 65 itu epsilon 1 ya Pak? Bukan epsilon 2 atau memang epsilon 2? Yang 65 masih 1, Mbak. Ini itu masih populasi 1 ya. Baik, terima kasih. Masih populasi 1 tuh. Iya. Ini tulisannya alpha epsilon 1. 2, Pak. Tulisannya epsilon 2, Pak. Hah? Ditulisannya epsilon 2. Iya, makasih, Pak. Ini 1 itu. Iya, Pak. Iya, Pak, sudah diganti. Ya, kalau ini alpha 1, tadi saya salah.
Terima kasih anunya apa? Koreksinya, ya toh? Nah, kalau 70 berarti mu plus alfa 3 plus epsilon 31. 60 epsilon 32 50 plus epsilon 33 kemudian 80 3 plus epsilon 34 kan gitu. Nah, jadi ini nanti menjadi kalau kita kita tulis ini menjadi misalnya yang pertama kali dulu ya. Ini 70 60 65 ini sama dengan, jadi yang pertama kali matriksnya apa itu? Jadi nanti 1 1 kemudian 0 ya. Kemudian di sini juga semuanya kan 1 1 0 kemudian 1 1 0 kemudian yang berikutnya berapa? 0 1 di sorry, mu berarti ini saya salah. Ini berapa? Di sini 0. Ini sudah ngantuk ini. Nah, 1 karena ini mu kan. 1 tapi ini 0. Ini 1 kan gitu. Ya toh? Dan ini menjadi alfa 2 kan. Alfa 2-nya 2. Jadi ini 1 0 1. Terus kemudian 1 0 0 1 kan gitu. Terus berapa ini? 4 ya. 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 berarti di sini berapa? 0 0 0 0 0 kan gitu. Ini dikalikan dengan mu alfa 1, alfa 2, alfa 3, nanti plus epsilonnya di sini semua kan gitu ya. Nah, ini kan linear dalam alfa 1, alfa 2, alfa 3 gitu. Ini segini banyaknya nanti ya. Oke, gitu. Jadi ini 60 65 terus 80 85 dan seterusnya. 80 85 sampai dengan yang terakhir 80 kan gitu. Jadi ini 70 60 50 80. Nah, jadi ini kan akhirnya bisa dinyatakan dalam bentuk balik lagi menjadi Y sama dengan X B plus epsilon kan gitu. Jadi menjadi model linear. Jadi ANOVA itu bisa ditransformasikan ke bentuk apa? Regresi linear. Jadi sudah jelas bahwa nanti itu semuanya akan bisa ditransformasi ke bentuk yang regresi biasa. Nanti juga regresi logistik itu juga begitu. Hanya bentuk matriksnya aja yang berbeda-beda kan gitu. Ya. Oke, saya kira itu nanti sebentar ini kalau kita bisa ke bentuk kita yang
apa namanya, stop sharing dulu. Oke. Ya, jadi kita share yang Mas Irfan, wis teko kowe saka Nganjuk. Ampun, Pak. Apa? Ini di pantai Gunung Kidul dicekal kowe engko. Kurang dibuka. Belum bisa jalan-jalan, Pak. Hah? Ini masih di Nganjuk, Sudah di Jogja. sudah di Jogja. Dan sudah divaksin berapa kali? 1. Oh, 1. Di Nganjuk. Masih 1, Vaksinnya Pak. di Nganjuk atau di Jogja? Pak, pesan kemarin. Di anu itu di Geraha yang pakai anu itu, yang pakai sepeda motor itu. Betul, saya kemarin di mana itu piramid Paris, Endi kuwi? Parangtritis. Oh, Parangtritis. Di Parangtritis. Oh, karena dicekal mau masuk ke pantai terus langsung divaksinasi gitu. Enggak daftar, Mas. Iya. Oke. Saya panitia kebetulan Iya. kemarin saya. Oh, gitu. Ya. Sip. Jadi kalau nanti kita berikutnya kan di tulisanku sing ilang lagi. Ini ya. Nah, jadi nek matriks kan anu wis ngerti toh, matriks itu array of number. Jadi daftar bilangan saja kan gitu. Kalau satu baris itu namanya vektor baris, satu kolom disebut dengan vektor kolom kan gitu ya. Bilangan itu disebut skalar. Nek kuwi kan kowe wis ngerti kabeh to ini jadi matrik itu disebut sama kalau apa namanya tipenya sama dan setiap elemen sama ya. Itu anu aja ini kan Anda sudah ngerti gitu. Sudah toh? Halo? Matrik kan semuanya sudah ngerti toh? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi ini transpose. Kemudian matrik transpose, kalau A transpose sama dengan A disebut matrik simetris kan gitu ya. Terus elemen-elemen, jadi kalau yang di sini disebut dengan elemen diagonal. Ini matrik diagonal. Kemudian matrik identitas. 111 ini. Jadi kalau matrik dikalikan matrik identitas, matriknya tidak berubah kan gitu. Vektor 0. Jumlah matrik itu setiap elemennya dijumlahkan ya. Dikurangkan juga begitu. Lalu sifatnya A plus B, BA, A plus B transpose, A transpose, B transpose. Perkalian itu kalau kolom dari B sama dengan kolom dari A sama dengan baris dari B. Jadi perkalian baris kolom kan gitu. CIJ sama dengan AIK BKC. Ya. Tuh. Ini perkaliannya AB tidak selalu sama dengan BA. Terus elemen, tapi ini kan harus saya tulis ya, tapi kan. Nah, ini bentuk kuadratik. Ini yang mungkin Anda mungkin belum anu. Jadi kalau A itu simetris, Y transpose AY itu disebut dengan bentuk kuadratis. Jadi ini nanti kita akan mencari distribusi dari bentuk kuadratis. Ya, jadi ini nanti akan dicari apa? Bentuk distribusi, jadi distribusi dari bentuk apa? Kuadratis. Nah, kalau misalnya bukan Y transpose AY, tapi X transpose AY itu disebut dengan bentuk bilinear.
Jadi mungkin yang dari sekian ini yang mungkin saudara agak baru adalah apa? Untuk kuadratis. Kemudian matriks partisi, kadang-kadang itu kita mempartisikan seperti ini. Nah, ini dipartisi gitu. Partisi itu juga bisa dikalikan. Jadi nanti seperti gini juga perkaliannya biasa, baris kolom kan gitu. Tapi harus konformable semua kan gitu. Ya. Jadi kadang-kadang Anda nanti dalam pekerjaan itu harus membuat partisi. Jadi kalau dibuat begini jadi menjadi A1 B1. Ini kalau AB ya tinggal kali ini. AB adalah sekian ini ya. Ya, saya kira itu untuk minggu ini. Insya Allah minggu depan kita sudah bicara dengan yang disebut dengan generalized inverse ya. Itu sudah saya coba tulis. Nah, Anda sudah nanti biar cepat kita pada main menu ya. Ini masih apa? Pendahuluan. Jadi matrik di saya kira kalau matrik kan sudah familiar banget itu. Juga diingat-ingat determinan ya. Determinan nanti diingat-ingat sedikit. Tapi yang paling baru nanti kan kita akan bicara dengan apa yang disebut dengan generalized inverse gitu. Ya. Saya kira itu untuk hari ini. Oke. Ya. Sudah sudah apa namanya? Kuliah sudah jalan penuh tuh. Sekarang memang Mas apa sini? Mas Wiragir atau ngabsen itu? Kalau Absen, dulu Pak. kan Mas Wira, gimana? Nanti saya infokan ke Pak Wira, Pak, yang hadir siapa aja. Oke, sama yang kemarin ya Mas. Ini Mas apa sini Mas Ketua kelas apa sini Mas Gani ya? Iya, Pak, yang Sekarang. kemarin perkuliahan kemarin sudah, Pak, sudah dipresensikan Pak Wira. Oke. Nah, ini sekarang Mas Wira tinggal lapor ke bos gitu ya. Nggih. Sekarang bos besarnya Mas Wira ya. Oke. Ya, saya kira itu ada catatan, ada masukan. Jadi kita punya 2 mahasiswa baru dari mana? Dari UMY, satunya dari mana tadi? Yang KM 201 mana? Satunya? Ada 4, Pak. Oh, iya toh. Ada 4, Pak. Ya, angkatan ya 2021. Nurani. Ya, Mbak Tekla dari Bali. Terus Mbak Jadi, sama Tekla Mbak ini? Sadar, Pak, dari Jogja. Oke. Kita yang dari Bali. Tapi UNJ atau Mbak Tekla? Mbak Ita yang UNY, kalau saya Sadar, Pak. Oh, Sadar. Iya. Terus Mbak ya Durani Dewi, apa macam Mbak ini? Iya, saya yang dari Bali, Pak. Oh. Lu tadi bukan Mbak Tekla, Unik Kartika tadi. Bukan, saya dari Jogja. Kaliurang, Pak. Oke. Dekat Banjana. Ya. Masih ada 2 teman lagi, Pak. Mei sama Esti. Itu angkatan 2021. Ada 4 kelihatan. Ini kelihatan. yang Saya Mbak Yadurani Dewi itu dari Bali. Iya, Pak, dari Bali. UNJ. Iya. Oke, ya. Terus yang 2 lagi? Itu mengenalkan diri, Mbak. Tolong kenalkan diri. Ada nggak? Iya, Pak. Siapa? Ayo. Jenengmu siapa? Meilinda, Pak. Melinda. Kamu S1-nya dari mana? Dulu pendidikan matematika di UAD, Pak. Nah, terus? Oh ya dulu. Nah, terus kamu aslinya dari? Saya aslinya dari Kebumen, tapi untuk saat ini stay di Jogja. Oke. Terus yang satunya, Mbak siapa? Saya Pak Esti. S1-nya dari mana? Saya dulu dari Undip Pak, statistik. Oh, Undip statistik. Terus aslimu?
Nggih, Pak. Saya aslinya dari Kebumen, tapi sekarang saya tinggal di Kalimantan, Pak. Oh, Untuk sekarang di Kalimantan. karena ibu kotanya di Jadi sana. kalau beda 1 jam. Oh ya, ya. Berarti Nek, 8:30 dari tempatmu jam berapa? 8:30. Di sini berarti 8:30, Pak. 8:30. Kalau Oh, di situ 7:30. oke. Ya, kamu mau ngikut Pak Jokowi pindah ke ibu kota baru? Itu di anu, Pak. Kalau saya di kecamatannya di Sangkulirang. Kalau itu Daerah kan Samarinda. Samarindanya. Kalau saya di Sangkulirang, Pak. Tapi Saya dekat juga Samarinda. Kalimantan Timur. Gimana? Kalimantan Timur atau Kalimantan Tengah? Kalimantan Timur, Pak. Oh, Kalimantan Timur ya. 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 Jadi sekarang kalau dari Balikpapan ke Samarinda cepet ya. Sudah tolnya sudah dibuka ya. Tapi di Jawa Timur itu aneh kok. Di Jawa Timur itu ada tol tapi malah sepi. Jadi saya itu kalau misalnya pulang ke Jawa Timur lewat tol itu Barmediun itu sepi banget itu. Bis-bis itu nggak ada yang lewat jalan tol. Jadi kalau lewat jalan tol, fungsi naik roda di jalan-jalan itu jadi kelidian gitu loh. Jadi bisnya itu apa namanya tetap lewat jalan biasa, jadi tolnya sepi banget. Beda kalau misalnya tol yang di Jagorawi Jepara itu kan ramai banget. Kalau di Jawa Timur itu tolnya malah sepi. Ya, enak itu. Oke. 4 mahasiswa baru dan beberapa yang berarti 17-an ya, jadi 13 mahasiswa lama. Ya, mudah-mudahan senang model linear ya, mudah-mudahan. Kamu kok senang model linear, Mbak Dewi? Kamu panggilnya gimana? Kok milih model linear itu apa yang menarik dari model linear? Ya, berpatah. Rame aja. ada alasan tertentu milih model linear? Ambil regresi sekarang pengen model linear itu atau gimana? Kok koyo ditarik mau dadi mantan wae. Gimana? Tertarik aja sih, Pak. Oh, tertarik ya. Mudah-mudahan saya ngajarnya kamu senangi ya, mudah-mudahan ya. Nggih, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih semuanya ya. Oke. Terima kasih Semuanya banyak, Pak. saya sebut satu-satu ya. Selamat siang semua ya. Selamat menikmati. Kita masih PPKM. PPKM-nya itu nggak tahu, mestinya nggak akan berhenti ya. Tapi kelihatannya ya semuanya sekarang sudah biasa aja, semuanya sudah pada dibuka ini. Ya, jadi kita masih ya menikmati hidup aja. Oke, terima kasih ya. Oke, saya recordnya Pak. Terima kasih Pak, selamat siang. Ya, Terima selamat kasih, siang. Pak. Sehat-sehat, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, ayo saya live ya. Nggih, Pak. Baik, Pak.